kepada pemimpin. Jangan berkerumun, jangan berkumpul-kumpul. Tetap saja. Kadang-kadang saya melihat, saya orang biasa-biasa saja ya, ketika melihat itu, saya bilang, aduh Tuhan, untung nggak saya yang jadi pemimpin. Kalau saya jadi pemimpin, aduh, benar-benar sudah bombardir aja semuanya. Giliran dikasih bantuan, dikasih sembako, dikasih ini apa, itu nggak kebagian. Rasa khawatir, rasa ketakutan itu kadang kala ya membuat kita jauh sebenarnya dari Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kita di dalam Tuhan ini tidak ada satupun ya yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan lewat pemerintah yang ada, nanti kamu divaksin, daftarkan namamu, nanti kamu terima bantuan, nanti kamu terima sembako. Tunggu saja, kenapa sih saudara? Gara-gara ya 300.000, lalu disunat lagi kiri kanan, akhirnya jadi tinggal 150.000. Saudara mau berdesak-desakan. Itu menandakan bahwa kita sepertinya tidak punya Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Kalau bagi saya melihat seperti itu. Hak kita tidak akan pernah hilang, saudara. Kalau memang itu sudah ditentukan untuk kita. Sudah ditentukan untuk kita, lalu dirampas juga sama orang. Sehingga kita nggak kebagian. Apakah Tuhan itu akan diam? Saya begitu memaknai hidup ini sekarang. Ya, sejak saya terima Yesus, saya begitu. Nah, kita buka di Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kejadian pada zaman itu, pada zaman Nuh itu, kalau kita membaca dari riwayat Nuh ini sampai akhirnya, saya boleh mengambil satu kesimpulan di situ, bahwa Tuhan yang kita sembah, yang maha pengasih lagi maha penyayang itu, juga memiliki murka yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan kita hanya terjebak, karena Allah itu panjang sabar, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun. Jangan terjebak di area itu saja. Lihatlah ketika Tuhan itu benar-benar menurunkan amarahnya. Saya kalau saya bayangkan ya, bagaimana bumi yang bulat ini. Akhirnya cuman Nuh dan keluarganya saja di atas kapal itu terombang-ambing ya, di tengah-tengah air yang disebut air bah itu, saudara. Saya kadang-kadang, apakah Tuhan itu segitu kejamnya? Dia ciptakan, lalu dihancurkan. Apakah begitu Tuhan kita? Tentu saja ada alasan Tuhan untuk menghancurkan manusia itu kembali. Dia punya hak, dia punya otoritas. Nah, persoalannya sekarang ini, apakah kita orang yang mendapat kasih karunia itu di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mengapa Nuh ini mendapat kasih karunia dari Tuhan? Mendapat hak istimewa dari Tuhan. Karena Nuh ini bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita lanjut di ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Kuncinya supaya Tuhan berkenan kepada kita, yang pertama kita harus bergaul erat. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Yang dikatakan ya, kalau bergaul itu, umpama saya sekarang ini karena tempat ibadah anak saya ini direnovasi, jadi mereka ada di rumah saya. Setiap hari kita ini bersama, saudara. Pagi, siang, malam. Jadi apa kekurangan saya, menantu saya itu pasti tahu. Apa kekurangan menantu saya itu, pasti saya tahu. Nah, kekurangan saya atau kekurangan menantu saya itu, jikalau kami berpikiran negatif satu dengan yang lain, itu akan terjadi perpecahan. Tidak dekat. Tidak dekat. Lama-lama menjauh. Tetapi karena kami belajar untuk mengetahui kekurangan masing-masing, ya, walaupun itu tidak mudah, saudara. Kita maunya begini, dianya begitu. Dia maunya begini, kita begitu. Tidak mudah. Tetapi terus menerus kami bersama, ya itu yang kalau bagi saya itu yang dikatakan bergaul. Lama-lama pergaulan itu didasari kembali dengan mau ya mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam hidup kita ketika itu tidak cocok, kita bawa kepada Tuhan, masing-masing membawa kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu memecah belah kita. Apapun persoalan kita dalam hidup ini, jikalau kita bawa kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu menolak kita. Maka Nuh ini disebut dia terus mendekat, dia melekat, akhirnya melekat erat. Jadi tahu sama tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Nuh mau. Tuhan itu benar-benar memberikan pemahaman kepada manusia, tidak akan melebihi kemampuan dan kekuatan manusia itu. Karena Tuhan banyak cara untuk memberi kita kekuatan untuk memahami apapun, siapapun, ya. Dia tidak menolak untuk dipenuhi dengan ilmunya, pengetahuannya. Karena kalau kita baca, mengapa Nuh ini akhirnya ditulis di sini, dia bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang sudah bergaul erat itu, sudah saling tahu sama tahu, itu saudara, kalau hati mereka benar, ya tentu saja Nuh tidak salah melekatkan dirinya kepada Tuhan. Tidak salah saudara, dia mempercayai Tuhan. Dan Tuhan akhirnya juga memberi hak istimewa itu kepada dia dengan didasari cinta akan Tuhan. Karena Tuhan mencintai umatnya dengan sungguh-sungguh. Dibalas juga dengan cinta kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka terjadilah hubungan yang sangat erat, yang harmonis. Nah, kalau sudah begitu kita biasanya saling percaya, saudara. Jadi kunci yang pertama supaya kita bisa mendapat kasih karunia dari Tuhan itu, kita harus mendekat kepada Tuhan. Ditegur, dihajar, dibentuk oleh Tuhan. Tetaplah bersyukur. Tetaplah muliakan Tuhan. Tetap mendekat kepada Dia. Sehingga ketika kita sudah melekat, nanti saudara ya sama Dia. Aduh, benar-benar kita akan merasakan beban kita ini ringan. Karena dari pengalaman-pengalaman hidup saya begitu. Apa yang tidak bisa saya lakukan, menantu saya bisa lakukan. Apa yang tidak bisa dia lakukan, saya bisa lakukan.
Jadi hidup ini saling menyusun. Nah, kita sesama manusia saja, kalau kita bergaul dengan mendasari pergaulan itu tanpa motivasi yang buruk, saudara, benar-benar hidup ini menjadi nyaman pasti, ya. Kalau kita melihat bagaimana kita juga di zaman akhir ini. Di Matius pasal 24 itu jelas sekali Tuhan juga mengatakan, ya, mengingatkan kepada kita bahwa pada saat itu pernah terjadi di dunia ini. Pernah terjadi dunia ini dikosongkan oleh Tuhan. Hanya satu keluarga Nuh saja yang hidup. Nah, Tuhan juga berkata, hal seperti itu akan terulang kembali. Ya, di Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Akan terjadi kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akan terjadi kembali peristiwa waktu zaman Nuh itu akan kita alami di dunia ini. Maka sering sekali kita menyebut bahwa akan ada Yerusalem baru. Mengapa hanya keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan? Karena Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Nuh mendengarkan perintah Tuhan. Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Rahasia bumi ini diberitahu kepada Nuh. Bahwa dunia ini akan dia penuhi dengan air bah itu. Karena dikatakan di ayat 7 di Kejadian pasal 6 tadi. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Bukan manusia saja. Binatang-binatang semuanya. Semua. Bisa Bapak Ibu bayangkan. Dalam alam semesta yang luas ini. Hanya perahu Nuh itu. Tuhan memerintahkan kepada Nuh. Buat bagimu bahtera. Buat ukurannya segini. Kalau saudara baca ya. Riwayat Nuh ayat 9 itu sampai ayat 22. Apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan hanya melakukan perintah Tuhan. Ayat 22-nya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itulah sebabnya Nuh bisa selamat dari air bah itu. Dia melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan itu. Lalu orang-orang yang lain itu kemana? Mengapa dia dihapuskan dari dunia ini? Saudara bayangkan ya, kalau kita melihat tsunami, bagaimana orang itu dibawa oleh arus itu. Mati menyedihkan, mati mengerikan, saudara. Apakah hal itu akan terulang dalam hidup kita? Mengapa mereka dihancurkan oleh Tuhan dengan dahsyatnya? Kan air bah itu datang ya seperti longsor-longsor itu ya, tapi merata seluruh bumi, saudara. Karena dikatakan di Matius pasal yang ke-24 itu. Sebab sebagai mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka sibuk dengan keinginan mereka. Mereka sibuk dengan
nafsu mereka. Kalau yang ingin kaya, mereka sibuk mencari uang pagi, siang, dan malam, saudara. Supaya orang melihat dia berhasil. Supaya orang melihat, oh lihat ini saya. Dia lupa bahwa ada mata Tuhan yang melihat dia. Oh dia berzina seenaknya, saudara. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Hari ini berzina dengan si A, atau besok dengan si B, berganti-ganti. Mereka tidak takut akan Tuhan. Itulah kehidupan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan manusia. Dia hanya berkeliling-keliling di dunia ini, saudara, untuk memuaskan nafsunya. Di mana nafsunya itu kira-kira dapat dipuaskan, dia akan berhenti di situ. Tanpa rasa hormat kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang diperintahkan iblis sejak Adam dan Hawa itu. Untuk melanggar seluruh perintah Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang ini tidak diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Memang ketika kita mengikuti Yesus ini banyak tidak enaknya, saudara. Ya. Di Mazmur 73 itu jelas sekali dikatakan di situ perbedaannya. Ya. Kalau kita lihat sebentar di Mazmur 73 itu, saudara, ya, bagaimana perbedaan kehidupan manusia di dunia ini. Yang takut akan Tuhan dengan yang tidak takut akan Tuhan. Mazmur 73. Kalau yang pertama tadi kita kuncinya, kita bergaul erat dengan Tuhan. Yang kedua kita harus benar-benar setia melekat kepada Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini. Saudara, lihat. Apakah benar kita ini punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha adil, saudara? Apakah benar saudara mempercayai ada Tuhan yang seperti itu? Kenapa ketika saudara tidak diperlakukan oleh orang-orang itu dengan keadilan, saudara membalasnya? Ketika saudara diperlakukan orang ditipu, saudara juga menipu. Dia mengkhianati saudara, saudara balik mengkhianati dia. Apakah benar saudara tidak mempercayai Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus ini adalah hakim yang adil. Air mata kita ketika tercurah, kita dizolimi, kita dikhianati, kita difitnah. Apakah dia tidur, saudara? Pengalaman hidup saya alami seperti itu. Semenjak saya mengikuti Yesus. Bagaimana saya harus melewati ya hari-hari, badai-badai persoalan. Saya pikirnya, oh ini saudara udah ikut Yesus. Oh ini keluarga sudah ikut Yesus. Oh ini teman benar-benar ngomong tentang Tuhan. Ketika diajak pelayanan. Ketika diajak pergi menginjil. Ketika kita benar-benar sudah mempersiapkan waktu. Sampai pada waktunya. Oh enggak saya mau pergi ke puncak. Oh saya lupa pernah janji ya sama kamu. Janji ya sama Bu Isnita ya. Aduh. Di situ saya kadang-kadang merasakan, apa benar orang ini menghormati Tuhan? Apakah benar orang-orang ini tidak tahu bahwa pendusta itu, orang yang ingkar janji itu bapaknya adalah iblis? Saya berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk jadi penghakim, penghukum. Yang penting Tuhan hanya memberitahu Yusnita, lihat kan? Lihat, udah sama-sama. Mereka pergi, memilih pergi ya bersukaria dengan orang-orang dunia ke sana sini ketimbang berjalan mengikuti ajaran Tuhan. Itu kan yang dialami oleh Nuh. Ketika Nuh melakukan perintah Tuhan, buat bahtera. Bahtera dibuat bukan di pinggir laut, saudara. Ternyata bahtera itu di atas bukit dibuat. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang bertentangan dengan logika manusia. Ya apalagi zaman maju ini. Udah gila barangkali. Ketika saya melayani juga ya. Di salah satu yayasan, saudara. Saya berangkat jam 4 pagi dari Cibinong ini.
Kadang-kadang berdua dengan sopir angkot itu pagi gelap itu. Harus ke rambutan dulu, ke kampung rambutan, naik lagi bis itu. Ada rasa takut saya, saudara. Sementara yang lain tidur ngorok dengan AC, dengan ada kendaraan, ada mobil. Tidak, saya pikir satu iman, bahkan satu gereja, kok tidak bisa terbeban dengan penderitaan orang di sekitar kita. Tetapi sekali lagi, saya hanya membawa itu semuanya kepada Tuhan. Orang mengatakan, oh Bu Isita tuh enak banget. Ya, suaminya gigih cari uang ini dan itu. Hanya orang terdekat saya yang mengerti keadaan saya. Apakah itu tidak penderitaan, saudara? Pengkhianatan. Ya, tindasan tekanan. Kalau saya belum terima Yesus dulu, saudara. Aduh, setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya balas, saudara. Tetapi setelah kita benar-benar fokus melekat kepada Tuhan, kesetiaan yang dimiliki oleh anak Tuhan di Mazmur 73 ini ya dikatakan, itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita melihat perilaku orang yang tidak takut akan Tuhan. Kalau benar-benar tidak tersungkur di kaki Tuhan, saudara, ingin rasanya kita membalas. Tetapi pemazmur ini mengajarkan kepada saya, hampir tergelincir. Hampir saja ya, kita membalas kejahatan itu. Dulu lu hina-hina kita seperti ini. Lu kamu tekan luar biasa. Apa kamu nggak malu ketika nanti orang itu diberkati, lalu kau bisa menikmati berkatnya? Apa kau tidak malu? Hati-hati dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Ketika kita memberi, berilah dengan kasih, maka itu akan berbalik kepada kita. Tapi kalau kita memberi dengan kekuatan, dengan kesombongan, kesombongan itulah yang akan menghancurkan kita. Sehingga kita tidak punya malu lagi sampai tua kita. Kita hidup seperti pembual ini, saudara. Ya. Yang dikatakan di ayat Mazmur 73. Kenapa ya saya katakan tadi, hampir tergelincir ini orang benar ini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka sebagai manusia tidak mau susah-susah, saudara. Apa yang dia rasa senang, apa yang rasa nikmat, oh itu saja yang dia lakukan. Bodoh amat. Orang mau sakit hati, orang tersinggung, dia tidak pikirkan. Yang penting dia enjoy, yang penting dia nikmat, saudara. Ini yang dituliskan di kitab Mazmur 73 ini gambaran orang itu. Ya. Sakit nggak hati kita melihat suami kita berselingkuh? Sakit, saudara. Itu disebut kesakitan itu tidak ada pada mereka. Mereka tidak mau menahan dirinya. Tidak mau datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa nih istriku tidak mau melayani aku, Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup, saudara, menolong, memberi kebutuhan kita yang kita butuhkan? Ini kita ada ciptaan dia. Pasti bisa, saudara. Tetapi bisikan iblis apa? Makanya nanti kalau ini bilang aja. Istri lu sebegini, istri begini. Dan manusia banyak mengikuti saran iblis. Bang sarannya Tuhan. Pemazmur ini melirik, saudara. Ketika dia melihat, ya, ayat 4, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok sampai ya, dosa-dosa mereka pamer, saudara, di depan manusia. Tidak ada lagi rasa malu. Apalagi orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak mungkin dia memiliki rasa malu terhadap sesama, saudara.
Ini yang terjadi. Ini yang dialami oleh orang-orang benar yang hidup di kakinya Tuhan. Ini juga yang dialami. Kenapa sampai Tuhan memberi hak istimewa kepada Nuh? Karena sekalipun dia melakukan firman Tuhan dengan teguh dan taat, setia, satu keluarga, saudara. Tidak mungkin pencemooh itu tidak mencemoohkan dia, tidak menghujat-hujat dia. Tapi dia terus taat, dia terus taat, dia terus taat. Dan kita tahu bahwa ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan yang menatang orang-orang yang dizolimi itu. Yang pada akhirnya Tuhan angkat Nuh ini. Nah, pada akhir zaman ini, saudara, hendaklah kita juga bersiap-siap. Setialah terus kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun kondisi saudara. Orang berkata, kadang-kadang orang ya bertanya kepada saya, apa sih kuncinya Bu Yusnita? Kok bisa Ibu Yusnita seperti itu? Saya bilang, enggak, saya tidak tahu pengajaran yang lain. Yang saya tahu, Yesus mengajarkan, tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Kalau di Yohanes pasal 15 itu, bagaimana kita ya bisa masuk ke dalam rencana Tuhan itu? Kita harus menanggalkan keakuan kita. Kita harus menanggalkan keegoan kita ini. Harus, saudara. Kalau tidak, saudara akan menjadi orang yang suam-suamku. Karena di Matius pasal yang ke-24 itu, ya, ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, berjaga-jaga. Jadi yang ketiga ini kita harus berjaga. Yang pertama, jagalah hati kita itu. Jaga hati ini. Karena pikiran kita ini bisa dirasuki oleh iblis, saudara. Tetapi orang yang menundukkan pikirannya kepada hati yang sudah diperbaharui itu, maka dia akan melahirkan, memutuskan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kadang hati kita ini, saudara, ya, coba uji saja hati saudara. Saudara mau kan? Mau bertobat, atau saudara mau memberi, atau saudara mau menolong seseorang, tidak ada niat nawa itu saudara sudah ada, sudah dicatat oleh malaikat itu. Tapi tiba-tiba pikiran saudara, jangan-jangan nanti ya, uang itu diiniin dia, jangan-jangan nanti itu. Lihat, hati sudah. Kalau hati kita, maka dari cerita-cerita orang kah, atau dari film-film juga, atau dari seluruh agama, ya saya lihat, ya tanya suara hati kamu. Maka perlu sekali hati ini diberikan kepada Tuhan untuk disucikan, saudara, untuk dibersihkan oleh darah Yesus itu. Setelah bersih, lalu diamlah di situ firman itu. Nah, suara Tuhan akan keluar dari hati kita juga. Kalau hati kita bersih. Kalau hati kita kotor, suara iblis juga keluar dari situ, saudara. Dan dia masuk ke pikiran kita. Jangan tolong dia. Dulu kan dia begini. Allah, dia cuma nolong segitu aja. Saudara, saya saudara, saya tidak bisa menabung-nabung terlalu banyak-banyak, begitu tidak. Setiap saya dapat berkat dari dulu, saudara, saya selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini ada nggak ya berkat orang di sini? Saya membagi pada waktu itu. Jadi saya nggak mau berhutang budi, istilahnya begitu, saudara. Langsung berikan hak orang. Jangan entar. Setan itu mana pernah ya menepati janji, saudara. Kalau bisa kita lakukan, kita memberi kenikmatan, apalagi kepada keluarga kita.
ada suami yang tidak pernah ya membawa istrinya. Ya sekali-sekali pergilah makan, jalan-jalan berdua dengan duit sebanyak itu. Ada suami seperti itu, saudara. Sampai saya katakan kepada teman saya, lalu bagaimana itu? Iya, Mami. Ya terus begitu. Padahal kita melayani Tuhan seperti ini. Tapi sekarang malah dia pergi dengan perempuan itu, meninggalkan saya. Saya bilang, aduh gentleman juga itu dia. Bagus juga. Nggak suam kuku, belak-balik. Setan itu kan muter-muter aja kemana-mana. Dia pergi, saudara ya. Pergi cari-cari mangsa. Oh gitu sih, Mami. Ya, panas-panas sekalian. Dingin-dingin sekalian. Jadi suami kamu tuh termasuk bagus. Ikut setan, dia ikut banget. Jangan pura-pura ya jadi orang baik. Berjaga-jaga, saudara. Jaga hati ini. Jaga hati ini, saudara. Setelah kita menjaga hati ini dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan melakukan perintah Tuhan itu. Ya, seperti Nuh melakukan. Yang tidak melakukan habis hanyut di bawah air bah itu. Betapa dasarnya iblis ini bekerja sampai dari sejak Yesus lahir ke dunia ini, saudara ya. Kalau saya perhatikan bagaimana iblis ini bekerja lebih giat lagi, ahli-ahli Taurat itu, saudara. Dirasuki pikiran, padahal hatinya itu percaya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka beribadah, mereka membuat perjamuan kudus. Memotong sapi-sapi itu, memotong korban-korban itu. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mengatakan bahwa itu tidak perlu lagi dilakukan. Bahwa sekarang ada pembaharuan. Bahwa Tuhan menginginkan gereja yang sesungguhnya itu bukan lagi fisik ini. Tetapi hidupmu, hatimu, pikiranmu. Di sanalah aku akan bertata. Ini yang membuat ahli Taurat itu menolak. Siapa lo? Tukang kayu. Paling ngomong, lihat, ketika kita menolak kebenaran, maka kita tidak memiliki hikmat Tuhan. Hampir saja ibunya, ya Maria itu, saudara-saudaranya, saudara, mengatakan bahwa Yesus ini benar tidak waras. Di Markus 3 ayat 21, mari kita lihat, saudara. Ketika iblis itu mulai ya merasuki pikiran-pikiran manusia. Markus pasal 3 ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, apa dia katakan? Ia tidak waras lagi. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, pencemooh itu, saudara, orang-orang berdosa itu tidak akan bisa melihat yang benar yang kita lakukan. Yang ada hatinya penuh dengan kepahitan, iri hati, kesombongan, keangkuhan. Itu yang dialami oleh si pemazmur itu. Tapi akhirnya dia menoleh kepada Tuhan 180 derajat. Dia melihat bagaimana kuasa Tuhan. Dia tidak mau lagi melayani orang-orang seperti itu. Dan akhirnya dia juga menemukan bagaimana Tuhan mengakhiri hidup-hidup orang. Dia katakan seperti batu di tanah, di jalan yang licin orang-orang itu. Sebentar hilang lenyap di hadapan Tuhan. Tetapi aku akan tetap tinggal bersama dengan Tuhan sampai masa tuaku untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jangan berjaga-jaga seperti itu, saudara. Kita membaca firman Tuhan ini. Bukan saja ya keluarganya mulai bimbang, mulai ragu dengan keberadaan Yesus. Ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan setan. Dia kerasukan Beelzebul itu, saudara. Beelzebul itu. Orang-orang yang beragama. Orang-orang yang tadinya menyembah Tuhan. Ketika Tuhan datang dengan tiba-tiba, dengan keberadaan yang sangat sederhana,
penghinaan itu mulai terjadi. Saudara, saya ingatkan, ketika kita mengikut Yesus, di bawah titik nol Tuhan letakkan kita. Jikalau Tuhan yang meletakkan kita di sana, tidak usah komplain, saudara. Terima saja. Oh, ngapain melayani? Miskin gue kalau melayani. Lihat otak orang-orang ini penuh oleh si mamon itu, Tuhan. Dia hanya pikirannya uang. Kalau ke gereja uang. Kalau di hamba Tuhan dia mencari uang. Jadinya hamba uang, saudara. Dia bangga dengan hasil-hasil. Tetapi di depan Tuhan semua itu sampah. Lenyap, habis seketika. Tapi anehnya, saudara, banyak juga orang itu tidak bertobat. Berjaga-jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Kalau kita lihat di Wahyu, di Yakobus pasal yang pertama ini. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena dia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Begitu banyak teguran kadang-kadang, ya. Banyak teguran, tetapi banyak juga kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi sayang sekali, saudara, ketika teguran itu diberikan, orang itu, ya Tuhan, tolonglah saya Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Ngos-ngosan, saudara, ya. Tuhan, banyak orang mendoakan, dan akhirnya Tuhan juga melawat dia. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Seperti di kitab Wahyu pasal yang kedua ini. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajarkan dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan dari persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Dan kulemparkan dia ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan. Ketika Tuhan menegur kita, saya yakin Tuhan menegur dan menghajar saya. Makanya ketika saya mengikut Yesus itu dari awal, penuh dengan penderitaan, cemoohan dari dalam, luar, kiri, kanan, muka, belakang. Bayangkan saya sendiri harus berjalan, saudara, untuk menyatakan kebenaran ini di tengah-tengah keluarga yang bengkok itu. Bagaimana penghinaan-penghinaan itu terjadi. Mereka merasa eksklusif. Lu kan baru kemarin jadi Kristen. Tapi saya tidak tahu mengapa saya mempunyai kekuatan seperti itu. Allah, ikut Tuhan tuh nggak gitu-gitu amat. Sok rohani. Mulai dia cari. Lihat tuh anakmu. Lihat tuh. Dia cari kesempatan ya untuk menghancurkan perjalanan iman saya. Tapi puji nama Tuhan, saudara. Tuhan jadi saksi yang hidup. Ya, yang saya sembah ini. Yang selalu menyertai saya. Setelah saya benar-benar mengalami kelahiran baru dari tahun 93 itu, saudara. Sampai hari ini saya berjalan bersama dengan Tuhan, dan saya boleh merasakan bagaimana kekuatan Tuhan itu melahirkan iman. Orang benar itu hidup dari iman, saudara. Mengapa? Karena Injil ini yang saya percaya ini benar adalah Allah itu sendiri, kekuatan dari Allah itu sendiri. Kenapa kita menjaga hati kita? Supaya sampai nanti kita mendapat mahkota kehidupan, saudara, ya. Sehingga ketika kita meninggal nanti, ya, kalau saya umpama meninggal atau saudara meninggal, ya, kita buka
ayat terakhir kita di Wahyu pasal 14 ini. Ayat pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tulislah, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita diselamatkan bukan karena baik kita. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sekalipun hidup kita penuh bergelimang dengan dosa, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka perubahan itu terjadi. Tuhan memberi bukan roh kematian, tetapi roh keselamatan itu. Sehingga kita memiliki iman. Iman ini hubungannya satu-satunya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada harta benda ini, saudara. Tetapi kepada Tuhan. Itulah iman yang sungguh-sungguh itu. Nah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita sudah menerima keselamatan itu, maka kita diperbarui, maka kita disebut lahir baru itu. Ketika kita lahir baru ibarat tanaman yang baru itu, maka dia tumbuh, saudara, dan dia akan menghasilkan buah. Yaitu perbuatan-perbuatan orang yang sudah lahir baru itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena benarlah Tuhan katakan bahwa ya di Matius pasal 12 ayat 50 itu Yesus jelas mengatakan, siapa saudaraku? Ada ibunya, ada adik-adik satu kandung sama dia, ada banyak orang. Siapa saudaraku dan siapa ibuku? Lalu dia menunjuk kepada murid-muridnya. Dialah saudaraku. Dan kalau dia perempuan, dialah ibuku. Mengapa? Karena dia melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus. Ketika kita sudah lahir baru, yang kita lakukan hanya kehendak Bapa itu. Kata Bapa ini boleh, lakukan. Tidak boleh, jangan. Walaupun itu menguntungkan kita. Kata jangan, jangan, saudara. Oleh sebab itu kita perlu hikmat. Setelah menerima itu, bergaul eratlah dengan Tuhan, melekat. Lalu Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita. Kita bisa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Saudara bisa sembunyi. Wah, perbuatan saya ini kan sudah baik hari ini. Besok kau jahat lagi. Tidak. Buah itu tinggal tetap kata Tuhan. Ketika kita mendapat mahkota kehidupan, maka mahkota kehidupan yang kekal itu menjadi bagian kita. Sehingga ketika kita mati, meninggalkan dunia ini, dikatakan berbahagia. Jadi orang benar itu tidak takut mati. COVID seperti ini, zaman susah seperti ini, saudara. Tapi saya percaya, hidup saya itu dijamin oleh Tuhan. Tadinya saya pikir dijamin oleh suami saya, karena saya punya suami, saudara. Dia pekerja keras. Dan sudah kamu pegang ini aja uang belanja. Beras saya beli, air saya beli, minyak saya semua beli. Saya nerima saja, saudara. Sampai hari ini. Tiba-tiba, enggak lagi. Bagaimana? Saudara akan kecewa ketika saudara berharap kepada manusia. Kita berharap kepada Tuhan. Kalau istri saudara juga tidak mendukung kebenaran di dalam keluarga saudara, maka hancurlah rumah tangga itu. Setidak-tidaknya di dalam rumah tangga itu harus ada kebenaran tiangnya di situ. Kalau suami nggak benar, istri nggak benar, untuk makannya susah, saudara. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Bahkan kata Tuhan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan. Kita mati juga di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada perbuatan, ada buah pelayanan, ada buah pertobatan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah berhenti. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan sampai
Seperti Matius pasal yang 24 itu. Nggak tahu apa maunya Tuhan. Padahal ada Alkitab, sering mendengar firman. Tapi Tuhan harus tahu apa yang aku mau. Saudara, itu ada suara iblis. Marilah kita jatuh cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya cinta yang besar. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu. Saya boleh mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Benarlah hidup saya itu pas-pasan, pas butuh, pas ada, saudara. Ketika saya menceritakan, dia bertanya, saya ceritakan, lagi apa? Lagi ini, Pak, lagi ini, Bu. Oh, maaf ya, Bu Snita, boleh nggak kirim rekening? Nggak kenal, saudara. Itulah cara Tuhan. Apa yang kita tabur tanpa motivasi yang buruk. Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikan buah. Manusia mungkin lupa, apalagi manusia kurang ajar itu, saudara ya. Dibantu, nggak tahu diri, saudara ya. Tapi Tuhan kita itu tahu. Kalau zaman sekarang ini jalan beri mutiara juga ke babi, kata Tuhan. Ya, biarlah kita masing-masing ya bertanggung jawab atas hidup kita. Apa saja yang kita lakukan, yuk kita lakukan karena kita mencintai. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kita berdoa. Karena Engkau mengingatkan kami kembali. Bagaimana kami harus hidup. Memiliki kehidupan yang kekal. Bahkan sampai kepada kematian kami. Kami disebut orang yang berbahagia. Karena kami mengharapkan